Oke, selamat sore dan shalom. Terima kasih saya dalam sore hari ini diberi kepercayaan untuk menyampaikan renungan ya dengan tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Tentunya kita tahu bahwa ini merupakan pembekalan yang sangat relevan buat adik-adik di kemudian hari. Kebetulan saya juga usianya sudah lebih lanjut, tentunya juga punya kesaksian di mana waktu saya juga pernah dulu menjadi remaja. Ya. Nah, dimulai dari berakar, bertumbuh dan berbuah, tentu ini saya membuat suatu ilustrasi di mana ada satu rangkaian dari bibit ya sampai menjadi pohon. Tentu kita diawali dari lahir, kita lahir. Kenapa kok dimulai dari Kejadian 4 ayat 1? Di situ kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah pada waktu Kejadian 1 ayat 26. Itu waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa bersetubuh dan mendapatkan anak yang Kain dan Habel. Titik itulah mulai dari kita sampai detik ini kita ada. Jadi saya mulai dari lahirnya kita manusia dari Kejadian 4 ayat 1. Anggaplah itu merupakan titik tolak kita ada di sini. Dan lanjut, seperti biasanya kita juga melakukan baptis ya. Di gereja juga selalu memberikan fasilitas untuk kita dibaptis. Artinya apa? Di situ dipersatukan menjadi milik Allah dalam keluarga Kristen. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada istilah penyerahan anak, ada istilah baptisan. Pada waktu anak masih bayi, dia tidak tahu apa-apa. Cuma merupakan satu tanggung jawab dari orang tua untuk dipersatukan menjadi keluarga Allah. Makanya dia dibaptis. Tentunya tidak hanya sekedar baptis, orang tua pun masih mempunyai tanggung jawab lanjutan setelah anak itu dibaptis. Ya. Jadi kita tahu janji orang tua kita untuk membesarkan dan mendidik, masuklah kita mulai dewasa. Dewasa dalam arti masih anak-anak ya, katakan umur 5 tahun, 7 tahun, masuk di lingkungan sekolah minggu. Sini kita juga dibina. Tentu dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan usianya. Ya dengan menggambar Tuhan Yesus, ada bidadarinya, warna-warni. Itu pengenalan awal bahwa anak-anak itu diberi pemahaman. Modal seperti kayak flash disk. Itu diisi dengan data memori mengenai Alkitab itu sendiri. Dengan ilustrasi yang sangat dekat dengan animasi anak-anak. Supaya anak-anak juga bisa mencerna. Ya kita tahu, gak mudah, namanya juga anak-anak. Ya, lihat iPad yang ada gamenya, wah dia lari ke sana. Ada wah, guru-guru sekolah minggu juga kadang-kadang juga frustrasi menghadapi. Tapi itu merupakan tantangan yang lebih senior. Untuk mengajarkan anaknya atau mengajar anak didik-didiknya supaya dia mengenal, kembali fokus kepada gambar mewarnai itu. Tema-tema gerejawi, tema-tema mengenai nabi-nabi yang lalu, selalu itu digambarkan pada waktu saat dini. Ya, kita juga tahu bahwa itu merupakan bagian sekolah minggu yang selalu diajarkan kepada kita semua. Berikut adalah tunas remaja. Nah, ini sudah berbeda lagi, sudah mulai meningkat dewasa. Saya juga pernah memimpin di dalam ibadah tunas remaja di sana. Usianya juga udah kelihatan sekitar umur kelas 6 SD sampai SMP atau juga udah dekat-dekat SMA lah ya, atau di SMA. Pemahamannya juga bertambah. Tidak seperti lagi materi-materi yang diberikan pada waktu anak sekolah minggu, tapi sudah berdewasa lagi. Itu porsi demi porsi disesuaikan sehingga anak-anak itu bertumbuh semakin mengerti bagaimana pengenalan Tuhan, kasih Tuhan Yesus dan juga kebenaran-kebenaran yang ditulis di Alkitab itu sendiri. Nah, dari tunas remaja meningkat menjadi siap bertanggung jawab. Ya. Di sini udah makin dewasa, ikut katekisasi. Setelah selesai ikut katekisasi, baru bisa di-CD. Buku katekisasi ini, kalau saya baca kontennya, itu sangat mendasar sekali. Mungkin di usia adik-adik belum merasakan gregetnya. Tapi saya sebagai orang yang sudah dewasa, sudah melewati usia,
Begitu saya kilas balik membaca ini, ya ampun ternyata buku ini bukan buku sekedar melengkapi perpustakaan di rumah atau dimanapun, tapi di sini ada dasar-dasar bagaimana bertumbuhnya iman Kristen. Kontennya luar biasa. Kenapa? Saya bersaksi di mana saya juga berinteraksi dengan umur-umur saya. Saya juga ada semacam kayak kegiatan cell group, tapi khususnya lulusan anak SMA waktu itu. Udah kumpul-kumpul, nge-Zoom juga. Saya dengan latar belakang yang non-Kristen. Begitu saya baca, saya jabarin gini, mereka kaget. Hen, dalam bahasa gaul ya, gila lo kok jauh lebih tahu daripada gue ya, gue yang lahir dari Kristen kagak tahu tuh kok lebih tahu. Ada sukacita, di mana saya mendapatkan satu pemahaman yang lebih baik daripada teman-teman yang dari kecil dari Kristen. Udah deh, lo aja yang mimpin. Nah, jangan gitu dong. Enggak, apa-apa. Gue banyak belajar dari lo katanya. Wah. Buat saya itu satu tantangan, tetapi buat saya juga satu sisi sukacita. Kenapa? Saya bisa bersaksi sesuatu yang dimana Tuhan berikan kesempatan untuk bersaksilah demi namaku. Makanya saya selalu lakukan itu. Nah, katekisasi ini betul-betul memberikan satu dasar pemahaman kita, a basic knowledge of Christian itu dari sini. Kita tahu semua materi-materi yang ada di sini. Padahal ini sangat mendasar. Begitu ini baru dikembangkan di dalam Alkitab. Alkitab begitu banget tebel. Sampai kadang-kadang teman-teman saya juga bingung, mau belajar Alkitab dari mana ya? Dari Kejadian, apa dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Susah untuk menjelaskan. Kenapa? Saya bilang, kau baca Alkitab tuh dipetakan deh. Kenapa? Dipetakan dalam arti itu sebetulnya ditulis secara kronologis. Kronologis dari awal manusia diciptakan, begitu jatuh dalam dosa, nabi untuk dibenarin manusianya nggak benar-benar. Selesai Perjanjian Lama, masuk Perjanjian Baru, Tuhan Yesus ada. Dilakukan lagi untuk menjadikan apa? Supaya rencana manusia menjadi segambar dan serupa Allah. Tetap gagal tuh. Artinya sampai detik ini kita tahu bahwa banyak kegagalan-kegagalan. Tetapi bukan gagalnya Tuhan Yesus. Gagalnya kita untuk memahami. Itu yang harusnya kita pahami. Ini yang menjadi modal buat kita semua pengetahuannya. Nah, siap bertanggung jawab tentu di sini adalah masa-masa labil. Kenapa? Kita tahu di masa labil ini untuk melompat ke poin nomor 7 berbahaya. Karena biasanya di usia-usia remaja atau usia-usia gitu dirasuki dengan informasi-informasi luar yang liar. Yang kadang-kadang susah untuk dibendung. Sekalipun orang tua pun juga sulit. Apapun gereja. Karena gereja itu mungkin pertemuannya juga mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Orang tua yang 24 jam ditongkrongnya, anak itu tetap juga gagal. Coba kita lihat bahwa dalam hal ini nanti untuk siap melayani. Nah, lompatan dari 5 ke 6 ini rentan terhadap ajaran-ajaran liar. Sehingga itu mengakibatkan itu tadi kita menjadi pohon yang kering. Ya, menjadi pohon yang kering. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat 8, boleh enggak? Ada yang buka Alkitab melalui elektroniknya, cepat jadinya gampang, bisa salah satu tolong membacakan Kolose 2 ayat 8. Ada yang volunteer silakan membaca supaya kita tahu. Oke, Mega boleh? Keras. Banyak sekali ajaran-ajaran itu. Ya, kita tahu di lewat YouTube kek atau lewat Instagram kek, banyak sekali yang memberikan seolah-olah itu kebenaran, tapi kita harus punya kepekaan. Nah, roots-nya apa? Roots adalah akarnya tuh di sini. Kalau kekuatan akar kita kuat, kita akan nggak melenceng ke sana kemari. Jadi di dunia sekarang itu pandai sekali orang untuk merangkul, untuk jatuh dalam dosa. Ayo ikut sinilah, saksi Yehova lah. Kalau kita tidak punya kekuatan pemahaman ini, melenceng, jatuh. Seolah-olah benar tetapi tidak benar. Ini yang harus kita ketahui.
Nah, itulah yang itu kita ketahui. Nah, kita coba lihat di Yohanes 15 ayat 6. Coba boleh dibantu apa yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 6. Anyone? Boleh. Nah itu. Akar dari yang dimana dikatakan di Kolose 2.8 itu 2 ayat 8 itu ya mengakibatkan kita menjadi ranting yang kering. Artinya tidak berbuah. Jangankan berbuah, daun aja juga nggak ada, apalagi berbuah. Gitu ya. Nah, ilustrasi yang lebih lengkap lagi kita bisa baca di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Boleh volunteer baca? Lukas 13. Ya. Itu ada satu perikop dikatakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Saya bacakan aja ya. Lalu Yesus perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini ada satu kesempatan ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, gereja masih membuka diri loh. Untuk apa? Yaitu sebagai yang mau mencangkul kita di kiri kanan supaya kita berbuah. Kalau kita jatuh dalam dosa, janganlah pergi kemana-mana. Pergilah ke gereja. Carilah hamba Tuhan yang bisa terus membimbing. Supaya kita betul-betul subur. Kalau kita bisa merasakan kepekaan kita bahwa kita tidak berbuah, carilah kita harus sesuatu yang bisa lebih berbuah lagi. Apa sih yang dimaksud berbuah? Ya itu tadi kita harus gimana ya, punya kepekaan. Kok dari tahun ke tahun kayaknya gini-gini aja deh, kayak nggak berubah deh. Ya harus sabar. Kenapa? Yang namanya berbuah itu berproses. Tidak bisa sekali japat gitu saja. Saya pun bisa berdiri di atas mimbar ini juga tidak langsung besok jadi ngomong ya, nggak bisa. Saya juga berproses. Bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Sehingga saya diberi kepercayaan layak naik mimbar. Istilahnya apa? Itu tadi berproses. Kalau enggak, saya enggak bisa. Saya juga ngukur diri. Pantas enggak saya naik di atas mimbar? Kalau saya belum siap, saya tidak bisa. Inilah bagian saya harus bersaksi. Saya harus mengeluarkan buah saya. Buah saya apa? Ya ini tadi. Saya harus bisa di atas mimbar ini. Suatu saat, adik-adik juga naik di atas mimbar, memberikan kepada generasi berikutnya. Jadi gada estafet kebenaran itu terus turun-temurun dari generasi ke generasi. Itulah yang harusnya kita pahami. Jangan sampai kita menjadi produk gagal. Kalau udah produk gagal, selesai kita. Kalau istilahnya orang Betawi, kelar hidup lo. Jadi jangan sampai kita mengatakan kelar hidup lo. Enggak, saya masih hidup dengan Yesus Kristus. Nah, kalau memang demikian, tentu kita harus punya namanya akar yang subur ya. Ya ini menggambarkan pohon anggur. Ya sebenarnya pohon anggur nggak begitu modelnya. Dia itu tanaman rambat. Saya nggak punya ilustrasi di Google gambar apa ya pohonnya. Nggak dapet yang pas. Ya udah dah mewakili lah. Paling tidak itu menggambarkan bahwa pohon anggur. Oke, supaya relevan dengan apa yang kita tulis di Alkitab itu sendiri. Oke, kita baca tadi di Kolose 2, 6, 7. Yuk kita sama-sama baca di Kolose 2. Supaya kita tahu dasar-dasar apa sih akar-akar kita itu, supaya kita kuat. Ada yang volunteer membaca? Boleh, please. Relax ya sama saya ya, saya juga maunya tuh relax. Ya, silakan ada yang mau baca. Siapa saja, saya tuh senang kalau kita berinteraksi. Suasananya tidak terlalu monolog, tapi dialog. Tapi nanti setelah sesi ini. Oke, Kolose 2 ayat
6. Ya. Ya, lanjutkan kepada 9 sampai ayat 10. Karena itu merupakan akarnya, akar kita. Coba silakan. Lanjut. Ya. Jadi kalau kita mengakui bahwa itu Tuhan Yesus adalah merupakan kekuatan akar kita dan dia membuat kita menjadi tumbuh dan bersama tubuh Kristus, kita akan menjadi akar yang kuat dan menjadi tanaman yang kuat, menjadi pohon yang kuat. Tentu sudah menjadi kuat, ya tidak hanya sekedar kuat seperti pohon kering tadi, harusnya kita baca di Yohanes 15 ayat 5, please. Silakan, mungkin dari sisi yang perempuan. Ada? Silakan. Akulah pohon anggur dan hamba ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi korelasi dari Kolose yang dikatakan di Kolose 2, itu kita harus jadi berbuah di yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 5 tadi. Artinya apa? Kalau kita berdiam diri dengan Tuhan Yesus dan kita berakar dengan Dia, pasti kita menjadi pohon yang subur, pohon yang pasti membuahkan. Nah, itulah menjadi akar di mana kita harus berakar. Ya. Nah, gongnya di Lukas 6 43 sampai 45. Please. Biar kita bisa lihat. Lukas 6 itu merupakan ini deh, ilustrasi kalau nggak salah. Silakan, ada yang bisa membaca? Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ya, please. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya membuat dari hatinya. Amin. Artinya bukan kalimat abal-abal ini, kalimat pasti ini. Di mana korelasi dari saya menulisnya dalam ilustrasi dari akar bawah sampai ke atas menjadi buah yang subur. Menjadi itulah ilustrasi yang harusnya ada pada diri kita. Menjadi rencana Allah supaya manusia menjadi segambar dan serupa Allah. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mau coba untuk merencanakan kita dengan itu tadi. Ayat-ayat itu yang betul-betul menguatkan kita supaya kita betul-betul bertumbuh dan berbuah. Ya, tentu ini yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, inilah merupakan proses di mana kita berakar, yaitu kita tahu akarnya itu mulai kita lahir, sejak dibaptis, itu sudah mulai ada pemahaman-pemahaman yang disesuaikan dengan porsinya. Sampai kita masuk di di poin nomor 6. Nah, inilah posisi di kalian sebenarnya. Sudah melayani. Tentu untuk berbuah, I need another time. Salah satu contoh saya senang tadi main musik. Ya, musik ini adalah bagian di mana kalian juga sudah mulai melakukan pembibitan untuk menjadi musik yang baik. Belajar chord nggak apa-apa, tektok nggak apa-apa. Jangan ditertawakan, no. Dia melayani untuk apa? Tuhan yang memberi talenta itu kepada kita semua. Kita harus berikan kembali kepada yang memberikan talenta itu. Itu yang buat saya luar biasa. Gereja memberikan fasilitasi alat musik ini tidak sekedar buat ngisi waktu, no. Harusnya ada sesuatu. Tuhan memberikan satu fasilitas, I must do something good for him, gitu loh. Ada sesuatu yang harus kita lakukan bagus buat dia. Talenta-talenta yang diberikan itu bukan sebagai kayak
ya gift aja, gifted atau diberikan apa di sesuatu yang Tuhan berikan. Enggak, itu merupakan modal yang dimana Tuhan terima kasih. Enggak semua orang mempunyai kesempatan untuk berlatih. Tidak ada semua orang yang mempunyai talenta yang kita miliki. Ada yang orang bisa main musik satu instrumen aja. Saya cuma main keyboard. Kenan bisa keyboard, bisa gitar. Ya, Pak Gelen gitar tadi kita berbicara ya Pak. Jadi buat saya tidak ada sesuatu yang mustahil ya. Kalau Tuhan memberikan satu talenta, berikan itu jauh lebih baik lagi. Ada mungkin nggak bisa main instrumen, tapi suaranya luar biasa, suara emas. Yang harus kita lakukan. Jadi gereja ini merupakan satu komunitas memberikan fasilitas untuk kita bisa memuji-muji Dia dengan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, saya bilang tadi bahwa gereja memberikan kita tadi digali supaya kita lebih subur lagi. Inilah penyuburan-penyuburan tanah yang harus kita sadari. Ilustrasi-ilustrasi ini yang harusnya kita tahu. Tidak serta-merta kita berbicara masalah kebenaran di dalam lingkup liturgi teologisnya, tapi kita juga melihat nyata sesuatu yang apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang harus kita ketahui. Oke, slide ini sudah bisa dipahami ya, apa yang saya katakan bahwa langkah 1 sampai 7 itulah tujuan kita. Kebetulan kok pas 7, angka yang sempurna. Jadi menjadi buah yang subur, tanaman yang subur dan berbuah. Ya. Tentu kita melihat bahwa pembentukan gereja, kalau kita sebelah kanan itu saya lihat pembekalan pengetahuan dalam gereja. Ya. Kita berakar dari, pertama ada sejak lahir diserahkan dibina itu tadi kita dibaptis ya. Melalui proses pendidikan sejak hingga dewasa. Lantas berdua, Amsal 1 ayat 7. Saya menjadi favorit dengan ayat ini. Karena saya merasa benar apa yang saya alami, ayat itu berbunyi betul kepada kehidupan saya. Saya tadinya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya pemahaman Alkitab yang harus naik di sini sebetulnya seorang pendeta atau hamba Tuhan dengan penginjil. Saya enggak, saya Hendy Kiswanto, seorang yang Kristen biasa, tapi diberi kepercayaan, artinya kualitas pemahamannya sudah mumpuni cukup untuk naik ke atas mimbar. Itu yang harusnya adik-adik juga harus sadari. Nah, Amsal 1 ayat 8, hai anakku dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Kita tahu bahwa kadang-kadang kita lahir dari keluarga yang maaf kata ayah dan ibu tidak mengajarkan kita sebagaimana mestinya. Tetapi jangan khawatir, sekalipun ini kita melihat bahwa ayah ibu itu juga menyayangi kita. Dalam konteks dia mau mengajak kita untuk masuk ke gereja ini melalui sekolah minggu, dititipkan walaupun tidak punya kemampuan orang tua untuk mengajarkan dalam hal kata, tentunya kita harus sadari. Jadi saya melihat bahwa ini juga menjadi tantangan orang tua. Saya juga sebagai orang tua menyadari tidak semua orang tua memiliki pemahaman Alkitab bagaimana anak ini menjadi anak Taurat. Ya, itu tantangan. Nah, suatu saat generasi kalian kalau nanti suatu saat memiliki anak-anak, jadikan anak-anak itu jauh lebih baik dari generasi kalian sekarang ini gitu loh. Saya juga melihat begitu, saya juga titipkan kepada anak-anak, harusnya demikian. Karena ada satu missing link di mana segala sesuatu kalau orang tua sudah menyerahkan ke gereja, udahlah gereja aja yang beresin, pakai beres lah. No, orang tua aja yang juga harus bisa memberikan role model, tolok ukur seberapa jauh mengenai pemahaman Alkitab itu sendiri. Nah, di sini kita lihat bahwa aku hikmat tinggal bersama dengan kecerdasan dan aku mendapatnya pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu akibat dari nomor 2 dan 3. Kita bisa ambil yang nomor 4 itu. Kalau 2, 3 itu enggak ada, nomor 4 enggak berbunyi. Artinya aku hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tuhan sudah memberikan kita kecerdasan loh. Ada sesuatu yang dimana kita belajar,
insting nanti dulu. Tuhan tuh titipin ke kamu supaya dia tahu bahwa itu panas atau dingin. Panas, dingin. Kan nggak ada yang tahu anak kecil kalau disentuh baru bisa nangis. Panas baru tahu. Itulah proses-proses yang harus kita pahami bahwa Tuhan sudah memberikan benih-benih kecerdasan kepada kita semua. Ya. Nah, itu dalam konteks berakar. Kalau udah bertumbuh bagaimana? Ya, proses menumbuh iman percaya diawali dari mendengar Alkitab, ya, yaitu tadi kalau dengar di sekolah minggu, ya kita anak kecil mungkin belum bisa membaca dengan benar, ya, dia hanya mendengarkan cerita dongeng dari guru-guru sekolah minggu, tapi itu terus disampaikan. Walaupun nyanyi King Kong badannya besar, tapi lama-lama dia tahu bahwa makna itu bagaimana dalam arti konteks keseluruhannya. Ya, lantas dia membaca Alkitab, ya sudah dewasa, dia tahu. Ya, bisa merencana dengan pada tunas remaja. Saya juga melihat tunas remaja sudah membaca, tapi mungkin ya boleh dikatakan zong istilahnya. Ya tahu baca, tetapi belum tahu makna yang sebenarnya. Enggak apa-apa, lanjutkan terus. Karena itu merupakan investasi awal untuk mengenalan itu selalu harus dibacakan dari dini mungkin. Nah, berikutnya adalah mempelajari Alkitab sejak mulai beranjak dewasa, belajar mempertanggungjawabkan lebih mandiri dan jadi anak Taurat. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau udah ikut akademisasi, sudah siap menempatkan dirinya. Tuhan, saya siap menjadi anak Taurat. Karena apa? Pada waktu CD ditanya satu-satu. Ya, dengan segenap hatiku. Ya, dengan segenap hatiku. Selalu ditanyakan itu oleh pendeta. Artinya apa? Kalian sudah harus mempunyai tanggung jawab. Itu bukan proses sesuatu yang dianggap ya ritual lah. Ya kalau udah dewasa ya sudah selayaknya CD. Nanti dulu CD itu harus punya makna gitu loh. Ini saya juga merasa ya memang harus diulang lagi. Bersyukur di mana kita ada yang namanya PA ya. Ada yang namanya kelompok kecil, coffee break, itu mengulangi yang sudah ditulis ini. Kadang-kadang yang bapak-bapak, ibu-ibu ya udah tua, udah lupa juga. Mulai lagi diakarkan. Kalau kita berinteraksi kita bisa lihat, bisa oh ini kayaknya ada missing nih. Sebetulnya harusnya sudah tahu, kenapa masih bertanya ya. Itu kan bisa kadang-kadang jadi tahu tuh. Ya, hal-hal itu kadang-kadang kita harus bisa memalukan diri kita sendiri. Ya ampun kayak gini kok masih ditanyain ya. Harusnya nggak perlu ditanya loh. Itu harus kita bertumbuh. Nah, mengindahkan dan mengamalkan atau mengaplikasikan dalam tindakan, yaitu mulai melayani. Kita tahu bahwa apa tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus kembalikan dalam pelayanan. Banyak gereja memberikan fasilitas untuk melayani. Saya dulu untuk sebelum gereja di sini, di gereja sebelumnya, ya cuma bagi-bagi traktat, pakai jas keren, cuma traktat, suruh naik email, jangan doa, tar dulu belum siap. Traktat, simple. Kasih salaman sebelum lift terbuka, shalom, shalom, shalom. Udah kan naik ke atas baru duduk diam. Itu adalah pintu awal pelayanan saya. Yang saya sendiri belum tahu tuh apa itu kebenaran firman Tuhan. Dari situ bertumbuh. Kalau saya boleh ingat-ingat, saya mulai masuk tahun 1992. Itu jadi penjaga lift lah istilahnya. Penjaga lift sebelum jemaat masuk, shalom, bagi-bagi traktat. Dulu traktat masih ngetop karena namanya Alkitab ini belum ngetop ya. Sisipan buat itu loh. Kalau traktat itu ada ayat-ayat pilihan bagi atas nama-nama gerejanya. Traktat udah nggak perlu lagi, orang udah ada begini apa yang mau diselipin, susah kan. Ini yang buat saya memang lebih enak pakai ini karena buka Alkitab lebih gampang. Tek kelar, tek kelar. Ini saksek nggak kelar gitu. Ya kalau ketemu, kalau kagak, ya kalau tahu urutan ya kalau kagak. Ditunggu udah sampai amin belum dapat juga ya ampun susah. Jadi dengan teknologi ini luar biasa. Kita bersyukur satu sisi generasi kalian adalah generasi gadget. Yang dimana bersyukur ada yang memberikan fasilitas yang tadinya kitab tebel bisa in your palm, di genggaman kalian. Kemanapun pergi, nunggu siapa kek, ya jangan lihat Tokopedia gitu ya. Sekali-sekali buka Alkitab lah. Ya memang sih seneng ya, saya juga suka sih buka toko online.
pesan sana, pesan sini. Nah, itu dalam berakar, bertumbuh, dan prosesnya. Tentu kita harus berbuah. Ini dalam konteks gereja ya. Menjadi saksi Kristus melalui pengetahuan dan hikmat dari Allah. 2, kita menjadi garam dan terang dunia. Tentu dengan komponen berakar dan bertumbuh, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dan ketiga, menjadi profesi yang profesional. Apa tuh profesi? Main musik, jadi profesi yang bagus. Main keyboard tadinya nggak bisa, wah sekarang kok jauh, oke. Sudah masuk di dalam pelayanan yang lebih besar kebaktiannya. Wah keren kan. Kok yang ini masih udah lingkungan kecil, salah-salah sedikit, cincai lah, masih oke lah. Tapi nanti kalau udah gede, forumnya itu juga lebih serius. Tentu ini akan direview oleh siapa? Yaitu pengurus-pengurus gereja yang membidangi musik bagaimana. Sudah layak masuk di kebaktian 1? Oke. Sudah bisa? Oke. Tidak hanya sekedar mengisi, no. Tapi kualitas demi kualitas yang dibina oleh senior-senior. Kalau bisa mainnya begini nih, ini masuknya enak nih. Jadi main musik itu bukan sekedar mengisi acara. Berikanlah yang terbaik. Chord demi chord pasti akan jauh lebih baik. Supaya enak didengar dan itu menjadi berkat buat orang yang mendengarkan. Gitu loh. Saya rasa itu satu proses di mana kita harus berbuah. Itu baru konteks musik. Gimana konteks yang lain? Nah, saya melihat bahwa hal-hal seperti ini yang harusnya kita menyadari Tuhan gereja memberikan fasilitas ini untuk kita memberi pelayanan yang lebih baik. Itu dalam konteks pengetahuan dalam gereja. Nah, tentu berakar, bertumbuh, berbuah tidak hanya di dalam gereja. Di dalam dunia sekuler pun kita juga harus menjadi role model ya. Jadi role model. Kalau di gereja sudah jadi role model, di luar pun juga harus jadi role model. Ya, nah ini salah satu yang kita bisa lihat saya jabarkan untuk pembekalan pengetahuan dalam dunia sekuler. Kita juga melalui TK, ya pendidikan formal lah. Ya, kita juga mengalami hal itu. Terus bertumbuh dan saat murid remaja hingga menjadi mahasiswa. Ya dong, tidak hanya di gereja saja, tapi kalian juga mendapatkan pendidikan di luar gereja. Teori akademis didapatkan untuk menggapai sekolah lanjutan atas, ya, yang lebih tinggi, sehingga menjadi orang yang berpengetahuan. Jadi, ya banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan supaya balance gitu loh. Nah, Amsal 8, aku hikmat tinggal bersama dengan kejaran, itu tadi sama. Yang tadi dalam konteks kita belajar dari Alkitab, ini kita belajar dari ilmu sekolah pendidikan formal. Ya. Tentu kita bertumbuh melalui media, mendengar, ya, dengar dari dosen kayak, atau juga dari membaca literatur dari buku-buku yang berkualitas, ya. Lantas juga mendapat media pelajaran yang kekinian. Nah ini, bersyukur di generasi kalian ada yang namanya YouTube, website sumber informasi, ya, Google, Wikipedia, bukan Tokopedia ya, Wikipedia ya. Jadi jangan salah ketik karena Wikipedia itu ya banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Pengetahuan demi pengetahuan untuk menguatkan apa yang dikatakan di Alkitab pasti ada korelasinya di dalam dunia. Sejarah perjalanan gereja pasti di situ ada. Itu juga menjadi kekuatan untuk menjelaskan kepada orang. Literaturnya nggak ada di Alkitab, tapi ada di buku-buku lain atau website-website Kristen lain. Jadi harus bisa melihat seperti itu. Nah, pilihlah bacaan yang sumber pengetahuan yang berkualitas. Ya kita tahu lah Google itu kan isinya macam-macam. YouTube juga isinya macam-macam. Ada orang hanya mencari kontennya sekedar mendapatkan apa? Viewernya gede. Ya viewernya gede, dapat followernya gede, yang dapat duit dia, kita kagak. Dapat ilmu juga enggak. Entahlah orang lagi masak diikuti, dilihat apa, di follow. Ya hal-hal kayak gitu. Ya kita harus lihat lah kualitas-kualitas itu. Memiliki kelompok diskusi yang sepadan dan bergaul. Carilah kalau memang kepada senior, Kak mau ngobrol nih, bukalah. Harus diskusi. Jadi jangan merasa kayaknya, wah bukan kelas gue nih, kayaknya nggak enak, jangan. No, buka diri. Ya kita juga yang orang tua juga harusnya menyadari bahwa anak-anak ini pembinaan, kita harus berani untuk mendengar dan
berani untuk bergaul dengan pola pikir mereka. Harus down to earth. Kalau enggak, wah kamu masih anak-anak, nggak bisa. Dia bukan menjadi seorang pengajar yang baik. Dia gagal untuk menjadi seorang pengajar yang baik. Kenapa? Dia sudah membatasi. Kita beda generasi, jadi nggak usah ya ngomong-ngomong sama gue, ya nggak bisa begitu loh. Ya, jadi itu harus kita ketahui. Nah, berbuah dan pandai melihat peluang dan memiliki profesi atau berbisnis, ya tentunya iyalah. Pengetahuan-pengetahuan itu harus kita tahu bahwa bagaimana kita bisa berinteraksi kepada di luar gereja. Ya. Berbuah atau menjadi saksi Kristus berprofesi yang dalam dunia sekuler, iya dong. Tuhan juga mau bahwa kita tuh juga punya greget di dunia luar. Ya, tidak hanya di dalam gereja aja, istilahnya jangan jago kandang istilahnya. Kita juga harus betul-betul menjadi saksi Kristus di luar gereja. Seperti ya kalau saya boleh memberikan kesaksian diri saya ya di dalam hal untuk menjadi pengajar, pembicara atau social gathering di perkantoran itu saya alami. Saya kadang-kadang dapat WA gitu ya. Bos, bantu gue dong bos. Kenapa? Ini ngajarin anak-anak ini ngajarin ya khusus di risk analysis ya dalam dunia perminyakan ya itu bukan profesi saya yang nggak ada di Alkitab tetapi itu dibutuhkan. Kenapa? Itu harus balance. Ternyata saya dipilih sebagai orang yang saya nggak minta-minta untuk dipilih, tapi orang tahu bahwa lo orang yang tepat untuk menjadi pembicara. Tolong deh, ilmu lo pas. Buat saya sukacita. Kenapa? Saya sendiri juga jadi ikut belajar membuka lagi literatur itu. Dan itu juga menjadi pengajaran kepada kalian. Nggak ada literatur itu terkait dengan Alkitab, nggak ada. Tapi ilmu yang diberikan itu sangat baik. Bagaimana sih untuk membalancekan suatu market ada demand sama supply? Kan sesuatu sangat duniawi sekali kan. Tetapi kita tahu bagaimana untuk mencerdaskan orang dengan latar belakang teknis yang non Alkitab. It is. Harus lakukan seperti itu. Itu yang makanya kita harus menjadi Kristen yang betul-betul punya greget di luar gereja. Nah, menjadi role model profesi yang profesional itu tadi. Ya saya sudah masuki masa pensiun, bukan berarti saya sudah selesai profesi saya. Tuhan masih titipkan saya beberapa tempat di mana orang masih meminta saya untuk membantu di dalam organisasinya. Ya puji Tuhan, latar belakang inilah yang membuat orang percaya, gue gak salah deh merekrut lo katanya. Kenapa? Ternyata lo banyak tahu ya. Ya puji Tuhan. Soal analisa finance, analisa hukum, analisa ini. Ya karena kebetulan umurnya udah di atas 60 ya wajar lah ya. Tapi juga 60 yang bagaimana gitu. Jadi ini rambut putih ya maaf aja. Bukan highlight tapi memang benar secara memang umurnya begitu. Nah menjadi profil orang Kristen harus balance ya. Berakar, bertumbuh, berbuah dari sisi gereja. Kita harus betul-betul bagus. Begitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dunia sekuler juga sama. Harus balance. Kenapa? Menjadi profil orang Kristen ini harus dua-duanya ada. Jangan satu timbang, jadi jangan jago kandang di gereja aja. Juga jago kandang di sekuler aja, bahaya juga. Kenapa? Ya penyesatan terjadi di situ. Jadi betul-betul pijakannya balance dan kuat, kokoh dan berakar. Ya. Nah, kesimpulan terakhir, saya rasa ini cukup singkat saya sampaikan. Menjadi profil Kristen tadi sudah kita lihat. Outputnya apa sih? Ini merupakan output yang harus kita ketahui. Satu, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ya selalu memberikan hikmat. Pasti akan kita menjadi profesi yang profesional. Kalau udah menjadi profesi yang profesional, harus berani mempunyai kompetensi, mempunyai kompetensi dan berani untuk berkompetisi. Artinya apa? Lo mau tahu apa? Gue tahu. Apa ini? Jadi betul-betul punya greget lah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini yang menjadi nomor 4 merupakan slogannya GRI selalu. Misioner dan kritis. Mungkin saya boleh tambahkan satu, yaitu ada visioner. Visioner, misioner, dan kritis. Kita harus punya visi. Di dunia sekarang ini luar biasa.
Apa-apa bayar pakai QRIS. Oke, jangan lupa itu kita punya data udah terintegrasi di sana. Banyak kadang-kadang kita lihat itu awal dari antikris loh. Kalau dipikir-pikir make sense sih. Kenapa? Karena semua data kita ada di sana. Kalau semua data kita ada di sana, you are on my control. Mau bilang apa coba? Ya ada soal vaksin juga, hal-hal kayak gitu. Tapi kita harus diberi kepekaan, ini maunya arahnya kemana ya? Kalau arahnya kemana itu, itulah. Saya hanya bisa menitipkan. Kapan itu kejadiannya, nggak tahu. Mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini, kalian generasi masih ada. Tapi at least there's something that we have to peka lah istilahnya. Ada sesuatu yang dimana kita harus, ini maunya apa? Itu ingatlah slogan GRI. Misioner itu betul-betul kalian harus punya visi, misi, dan kritis. Kritis terhadap apa? Tadi yang barusan saya katakan. Kritis terhadap suatu kejadian demi kejadian. Karena itulah kalian ditantang untuk bisa seperti itu. Nah tadi kalau saya mengatakan bahwa ada outputnya dari dengar YouTube atau dengar menjadi vlogger-vlogger gitu. Tentu mungkin Gary anak-anak muda sekarang bisa membuat satu kreativitas. Bagaimana menggapai anak-anak remaja via vlogger. Siapa tahu bisa melakukan konten-konten itu. Saya nggak tahu. Sekarang ada TikTok, sekarang ada Instagram. Semua berbau hiburan. Tapi kalau memang ada satu misi yang very short time yang bisa menginfluence atau mempengaruhi kita. Ini dari gereja mana nih? Lucu juga nih kontennya nih. Gue pengen ikut ah. Bisa nggak kalian lakukan itu? Itu merupakan inovasi-inovasi yang harusnya kalian tahu. Dan didapatkan dari mana? Itu tadi pengetahuan-pengetahuan. Saya dengar Pak Rudi Hidayat juga sudah memberikan sharing kepada saya. Khususnya IT. Ini di dunia sekarang IT top, teratas. Industri apa yang di dunia ini yang sekarang yang bukan tidak digerakkan dengan IT? Semua IT. Ini IT. Dulu IT dianggap support, itu bagian mendukung bisnis saya. Sekarang enggak, dia yang di atas. Semua aplikasi IT. Gereja udah pakai metaverse, bayangin. Jadi udah nggak dinilai, entar di rumah aja, wah tepuk-tepuk tangan, seolah-olah kayak ada jemaat, padahal dia kayak orang gila di rumah, sendirian. Ya gimana? Itu kan jadi tantangan gereja sebetulnya. Apa? Ya yang diharapkan teknologi, tapi ada nggak interaksi? Nggak ada interaksi. Ada nggak humanisme di dalam artinya eye contact? Nggak ada, semua elektronik. Kita juga harus sadari bahwa Zoom itu juga salah satu ya jalan keluar sementara sebetulnya untuk ada kegiatan. Tapi sebetulnya kalau umpamanya berinteraksi via Zoom, beda sama kalau kita ngomongnya soal offline. Kenapa? Zoom kadang-kadang juga nggak ada etika. Dia matiin kameranya. Ya kalau dia ada di situ, kalau dia lagi main apa, lagi main game lagi lain, oh iya gitu ya. Susah. Nggak ada etika. Tapi kalau udah ikut Zoom, kamera on. Fokus kepada apa? Semua yang didiskusi itu ada. Hal-hal kayak gini, orang Kristen harusnya, nyalain dong kameranya, nggak etis dong. Udah di sini harus berani mengatakan gitu. Kalau gini kan ngapain gue di sini? Udah ngomong capek-capek, nggak tahu nggak ada yang denger lagi. Semuanya kamera off. Itu etika. Jadi kita harus sadari itu semua. Kiranya ini menjadi renungan yang singkat, ya mudah-mudahan ini menjadi pemahaman buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Segala sesuatu yang hamba sampaikan kiranya ini menjadi bibit awal pengetahuan buat adik-adik untuk menyadari bahwa dirinya masih panjang perjalanan dalam hidupnya. Tapi kami percaya di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat sehingga pengetahuan dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kancah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oh, sorry, biasanya ada itu ya, Q&A ya. Oke. Sebelum doa tadi tutup nggak apa-apa Q&A-nya belakangan ya, tapi tetap ada konten yang bisa dilakukan. Silakan. Berapa menit, Kak? Oke, alright, oke. Ya, silakan tadi dari sorry, saya mau tanya,
konten yang saya sampaikan bisa diikuti, bisa dipahami. Saya sengaja membuat satu animasi yang untuk bisa dicerna secara visual dan juga secara nalar, supaya saya tuh dalam hal presentasi pun juga kita harus tahu audiens ini bagaimana sih mengcapture satu mendengarkan seorang pembicara itu, jangan memberikan kesan saya ngantuk gitu ya. Saya juga kadang-kadang bergumul. Saya berdoa kepada Tuhan kalau umpamanya saya membuat satu caption itu betul-betul orang tuh menjadi eye catching yang betul-betul oh apa ini gitu. Harus ada satu animasi. Nah di YouTube ada how to make it people understand the way you presentation. Itu betul ada tuh. Jadi ada tips-tipsnya. Jangan tulisannya terlalu banyak gitu. Tapi harus digambar dengan animasi atau dengan memudahkan mencernakan seolah-olah oh seperti itu. Tadi saya mengilustrasikan seperti pohon ya besar. Yaitu mengilustrasikan kita juga seperti pohon dalam iman. Yang tadinya enggak ada jadi ada. Jadi itulah yang kira-kira menjadi saya punya memberikan yang terbaik untuk audiens. Silakan. Ya sebatas saya bisa jawab ya. Kalau nggak bisa jawab mungkin ada Bapak Pendeta kita. Senior saya. Silakan. Make sense nggak? Nah ini saya mau tanya. Jangan menang nggak enak apa yang bikin bilang aja make sense. No, saya juga harus dikritik. Saya walaupun sebagai seorang yang lebih senior, saya harus siap mendengarkan. Nggak menarik, nggak ini. Di mana nggak menariknya? Saya juga harus perlu koreksi. Karena yang menjadi seorang pemimpin harus siap mendapatkan koreksi dari bawahannya, umpamanya kayak gitu. Kalau nggak, dia nggak bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Harus ada open mind, terbuka, welcome to anything. Tetapi yang mengkoreksi pun juga punya dasar, gitu loh. Tidak hanya sekedar like or dislike-nya, suka atau tidak suka, tetapi ada basic-nya. Itulah yang harus kita lihat. Kalau kita berkompetisi di dalam hal ini, kita menjadi orang yang berkompeten. Kiranya itu menjadi berkat kalian dan saya semua. Silakan. Nah, saya mau tanya, dari adik-adik ini sekolahnya di mana? Ada yang di IT? Ada yang IT? Nggak ada? Atau accounting? Oh, IT. Oke. Itu IT. Nah itu, saya melihat bahwa gereja ini seterusnya ada satu tantangan di mana untuk meningkatkan IT itu caption-caption yang betul-betul sekarang adalah audiovisual itu sangat-sangat mempengaruhi sekali. Saya juga tadi ngobrol singkat sama ponakan saya, kebetulan dia di DKV, ya, Digital Visual Marketing. DKV? Digital komunikasi visual. Desain. Artinya bagaimana kita mau melihat fasilitas yang waktunya singkat itu membuat orang tertarik. Tantangan. Sekarang ada TikTok. Ya TikTok bawaannya joget-joget aja. Tapi kita kalau bisa TikTok itu kalau bisa dikatakan sesuatu yang bisa membuat orang, ini gereja mana sih ini? Gue pengen datang Itu tantangan. Bikinlah sesuatu yang nggak norak-norak amat, tapi paling tidak kan ya itu fasilitas yang sebetulnya menjangkau jiwa. Karena apa? Dunia kalian ada di situ. Yang bapak-bapak ya udah nggak lihat gituan lagi lah ya, apa sih ya. Tapi kalau saya lihat statistik di dalam ruang komunitas itu millennials ke bawah itu ratingnya sangat tinggi di dalam menggunakan fasilitas itu. Facebook udah agak sedikit ditanggalkan. Facebook udah yang senior-senior, yang tua-tua tuh. Tapi kalau udah Instagram, TikTok, that's your generation. Saya umurnya udah ya main di Facebook. Tapi sekarang ya Instagram, wah, Pak Rudi, tiap kemana aja ada dia. The Instagramable man kan. Jadi tapi nggak apa-apa, itu menjadi komunikasi dia harus memarketing dia punya
kegiatan, dia punya produk. Nah, kalian kan juga harusnya punya produk. Apa? Apa sih ini kebenaran yang bisa ditampilkan di situ? That's your challenge, tantangan kalian untuk bisa berkembang lebih baik. Saya rasa itu menjadi renungan buat kita semua. Karena dunia sekarang, anak-anak kalian, ya seumuran kalian ada di situ gitu. That's a big market. A big market untuk mendulang just cara itu. Ya itulah salah satunya. Konten-konten, carilah konten yang bagaimana yang baik. Ya, itu yang bisa saya serahkan.